Kali ini gue akan membahas kesalahan cowok Indonesia kalau chattingan sama cewek. Pertama, kalau lo chattingan sama cewek yang udah lo kenal, jangan panggil kak, jangan panggil mbak. Panggil dia dengan sebutan kamu, lo, atau namanya dia. Tapi ini juga disesuaikan dengan daerah atau logat kalian. Tapi jangan manggil mbak, jangan manggil kak kalau kalian itu sudah saling kenal. Karena apa? Karena kalau lo memanggil dengan kata-kata seperti itu menandakan kalau lo itu sebenarnya ngefans banget sama cewek tersebut. Dan itu akan dibaca sama cewek kalau lo adalah pria yang beta male alias cowok yang cupu. Dan ketika lo chattingan sama cewek itu, jangan terlalu banyak memuji cewek tersebut. Itu adalah kesalahan yang kedua. Kalau lo memuji 1-2 kalimat nggak masalah, tapi kalau lo sudah memuji sampai beberapa kalimat kayak misalnya, wah kamu cantik banget ya, aku nggak nyangka kamu tuh punya hati yang selemah lembut itu, kamu bagaikan bidadari. Itu menurut gue adalah hal yang paling konyol itu. Kenapa? Karena kalau lo udah kenal sama cewek tersebut gitu dan lo mengungkapkan kata-kata seperti itu bener-bener adalah kata-kata yang bisa dibilang lo ngefans banget sama dia. Belum lagi kalau misalnya lo nanya kabar dia dan dia nggak balik nanya ke lo. Itu menurut gue udah kombinasi di mana chattingan lo adalah chattingan yang paling buruk. Kalau lo pengen tahu gimana chattingan yang bagus, sebenarnya gue sudah menyiapkan e-booknya. Jadi di situ lo tinggal nyontek aja, di situ udah banyak rumusnya gitu. Nggak perlu lo mikir-mikir lagi, tapi memang e-book tersebut belum gue rilis karena belum selesai. Pertama, kalian itu ketika chattingan sama cewek, untuk ngetesnya adalah lo bisa nanya kabar. Misalnya lo bisa nanya kabar langsung lewat WA atau mungkin lo komen di story-nya dia. Cek aja dengan dua hal itu, dibalas atau enggak. Kalau misalnya lo nggak dibalas, coba sampai 3 kali. Tapi jangan 1 hari 3 kali. 3 kali ini artinya seminggu itu, misalnya hari Senin, hari Rabu, hari Sabtu. 3 kali aja lo ngechat dia, dibalas atau enggak. Kalau chattingan lo nggak dibalas, otomatis cewek ini nggak peduli sama lo. Kalau misalkan dibalas, lo bisa follow up gitu. Tadi kan misalnya lo ngomen tentang statusnya dia, misalnya dia foto di pantai atau apa, lo bisa bilang tuh, wah cantik banget ya backgroundnya gitu. Atau lo juga bisa ngomentarin, wah lagi di mana nih gitu. Nanti kita lihat responnya dia seperti apa. Kalau dia responnya dibales apapun gitu, lo bisa langsung nanya kabar. Gimana kabar kamu? Udah lama kita nggak ketemu. Simple aja. Coba cek dibales atau enggak. Kalau dibalesnya seperti apa dan dia balik nanya ke lo atau tidak. Kalau dia balik nanya ke elo, itu adalah tanda yang bagus. Tapi kalau dia nggak balik nanya ke elo, maka jatuhnya chattingan ini sudah jadi wawancara. Elo cuma nanya ke dia tapi dia nggak nanya balik ke elo. Ini udah 2 tanda kalau cewek itu nggak tertarik sama elo. Kalau lo masih ngotot lagi, lo bisa follow up. Lo bisa ganti hari, lo komen lagi, nanya lagi, dan kalau dibalas, lo langsung ngajak dia jalan. Lo harus lihat apakah dia mau jalan sama lo atau enggak. Kalau dia nggak mau jalan sama lo, itu udah tanda kalau dia nggak tertarik sama lo. Dia nggak cinta sama lo. Jadi PDKT itu cepet, ringkes, dan efektif. Kalau lo PDKT-nya misalnya gini, lo udah kenal sama satu cewek ini dan lo mengulur waktu sampai 2 bulan, 3 bulan, bahkan sampai temenan sama cewek tersebut. Ini menurut gue bukan PDKT yang efektif. Karena apa? Karena di situ lo tuh udah dicap sama cewek ini cowok yang cupu. Karena apa? Karena yang namanya PDKT itu ya maksimal cuma 3 bulan. Selama 3 bulan ini lo sebenarnya bisa tahu cewek ini suka sama lo atau tidak. Selama 3 bulan ini lo sudah bisa tahu gitu 50% karakter cewek. Tapi kalau lo sampai temenan sama cewek, itu menurut gue adalah hal yang sangat konyol gitu. Dimana lo terlalu banyak buang-buang waktu. Ibarat kata jarak antara lo kenalan atau PDKT sama cewek itu cukup 1 minggu, 2 minggu. Kita udah bisa lihat cewek ini tuh suka sama lo atau enggak. Kalau dia nggak suka ya udah ganti ke cewek yang lain. Nggak perlu ngejar-ngejar. Karena apa? Karena percuma lo ngejar-ngejar cewek yang dia nggak tertarik sama lo.
Jadi bro, ketika lo PDKT sama cewek, jangan terlalu banyak buang-buang waktu. Secepat mungkin PDKT, lalu lo ajak dia jalan 3 sampai 5 kali, maka lo sudah tahu cewek ini cocok sama lo atau tidak. Setidaknya di 3 bulan awal ini lo udah bisa pacaran gitu. Kalau misalnya lo PDKT-nya dengan cara temenan dulu, nunggu-nunggu dulu, itu menurut gue adalah tanda kalau lo adalah cowok yang masih cupu. Lo mengulur-ulur waktu, berharap cewek ini cinta sama lo dengan cara berteman. Tapi itu adalah cara PDKT yang salah. Cewek tuh nggak suka dengan PDKT lewat temenan dulu. Kalau lo mau PDKT, ya udah secara gentle masuk ke ranah PDKT, bukan ke ranah temenan. Karena apa? Karena cewek itu juga membedakan lo datang untuk berteman atau lo datang untuk PDKT. Cewek itu sudah punya mindset itu. Kalau lo datang untuk berteman, maka cewek itu udah langsung ngejudge lo, oh ini temen gue, selesai. Tapi kalau lo datang langsung terus lo sudah mengungkapkan ketertarikan, lo pengen ngajak dia jalan, cewek akan memasukkan lo di tipe orang yang mau PDKT. Sesimpel itu. Ketika lo berteman sama cewek, itu tidak membuka kemungkinan untuk lo bisa jadi pacar dia. Justru itu akan membuka kemungkinan untuk lo di friendzone atau kalian akan berada dalam hubungan tanpa status, alias lo hanya akan dijadikan badut. Bisa dibilang ini adalah sebuah game atau permainan dari cewek ketika dia itu berurusan dengan laki-laki, atau ini memang game plan dari cewek ketika dia tuh sedang berhadapan dengan romansa. Sebenarnya game plan cewek, permainan cewek itu mudah ditebak, strateginya pun kita semua udah tahu. Tapi mungkin bagi kalian yang masih pemula, belum pernah punya pacar, belum tahu sifat cewek itu seperti apa, maka ini bisa dijadikan sebagai wawasan. Karena apa ya? Karena kalau lo nggak punya ilmu tentang romansa, ya udah pasti lo tuh hanya akan dijadikan ATM berjalan sama cewek gitu. Cewek lo selingkuh lo nggak tahu. Cewek lo main di belakang lo juga plonga-plongo gitu. Lo ngerasa cewek lo tuh cinta banget sama lo. Tapi di belakang cewek lo itu udah punya pasangan yang lain gitu. Dan kejadian seperti ini tuh banyak dialami sama cowok-cowok di luar sana gitu. Baru ketahuan setelah 3 tahun dia selingkuh gitu. Kan lucu, lo kemana aja bro? Makin banyak pemahaman lo tentang wanita, maka lo akan lebih mudah untuk PDKT sama cewek, memahami cewek, bahkan lo akan lebih mudah untuk dicintai para wanita. Kalau lo masih bingung, segera lo baca ebook dari Pria Bertumbuh. Dan kalau lo punya pertanyaan atau pengen curhat, langsung aja chat gue di WhatsApp. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Salam pria bertumbuh dan semangat bro.